Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya. Di balik segala duka tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda. Fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Hai. Halo, hai teman-teman. Ada saya di sini sebagai sahabat kamu yang selalu setia menemani kamu. Kemarin saya sudah memberikan pencerahan buat kamu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kamu. Jadi bagi kamu penggemar kutipan motivasi, saya jamin, insya Allah dengan izin yang maha kuasa, hidup kamu bisa menjadi lebih baik. Asalkan syaratnya cuma 2, mau terus dengar kutipan motivasi, dan yang paling penting adalah praktek. Nah, ngomong-ngomong soal praktek, kali ini saya punya satu hal lagi yang penting untuk kamu praktekkan. Seandainya kamu ingin merubah hidup kamu ke arah yang lebih baik pastinya. Nah, kali ini kita akan praktek mengenai bagaimana cara ajaib saya di dalam mencari rezeki. Ya, betul. Saya namakan ini ajaib karena cara ini bisa jadi memang terkesan tidak masuk akal. Tetapi kalau kamu praktek, perempuan ini ajaibnya bisa mendatangkan rezeki lebih banyak buat kamu. Sudah siap-siap ya pastinya? Oke, kita langsung praktek aja. Jadi begini teman-teman. Banyak sekali teman-teman saya di pagar kehidupan bertanya, saya lagi susah duit nih. Gimana sih caranya kita bisa mendatangkan rezeki dengan cara yang mudah gitu? Ya, tapi tidak perlu sampai kita empot-empotan. Nggak perlu sampai kita ngebanting tulang. Gini teman-teman, saya paling bingung. Jujur nih, kalau ada orang yang mengatakan kerja keras itu harus sampai banting tulang. Saya bingung. Bingung banget. Loadingnya, kenapa mbak? Saya bingung. Kenapa tulang yang capek-capek Tuhan ciptain untuk kita berdiri tegak, malah kita banting-banting? Saya nggak percaya, sama sekali. Dari di bawah yang namanya pekerjaan itu harus sampai banting tulang. Harus sampai keriput berdarah-darah. Itu menurut saya, mohon maaf, konyol. Tapi kan emang bener gitu mbak. Kita diajarin di sekolah kita harus kerja keras untuk dapat banyak duit. Nah itulah salahnya. Kita punya sistem pendidikan yang salah, sistem pendidikan kita yang ngajarinnya seolah-olah kalau kita pengen jadi orang kaya, kita harus kerja keras. Suka nggak suka, kita harus kerja keras. Banting tulang. Kalau enggak, kita pasti mati. Kita pasti gagal. Itu yang diajarkan sekolah sampai kita lulus. Itu yang diajarin sekolah. Dan celakanya, semua orang terlanjur percaya dengan filosofi yang diajarkan sekolah kita tersebut. Padahal itu mah salah besar teman-teman. Kamu tidak perlu kerja keras banting tulang untuk mendatangkan rezeki. Terus gimana? Caranya, kalau kita nggak perlu banting tulang, terus kita pengen dapat banyak uang, tolong ajarin dong. Nah, caranya adalah sederhana teman-teman. Begini, saya kalau ditanya, misalnya ada orang yang nanya gitu, cara kamu cari duit gimana sih? Saya akan langsung bilang begini, kamu harus tahu
bahwa yang namanya uang itu sama seperti perempuan. Bagi yang laki-laki dengerin nih, uang sama seperti perempuan. Samanya di mana, Mbak? Samanya begini. Perempuan kalau semakin dikejar, mereka akan menjauh. Tapi begitu kita nggak kejar perempuan, tiba-tiba datang sendiri. Bener apa enggak? Hai, kalau kamu yang sudah pernah pacaran atau mungkin kamu sudah menikah, kamu merasa nggak sih ketika kamu membutuhkan perempuan yang tepat di samping kamu cari nggak ketemu-ketemu. Tapi begitu kamu udah ikhlas, udah lepas, sudah nggak mikirin, tiba-tiba ketemu perempuan yang tepat buat kamu. Bagi kamu mungkin yang masih dalam pencarian pacar, kamu kejar-kejar itu cewek nggak dapet-dapet. Tiba-tiba tuh, cewek WA kamu, nelpon kamu. Pernah mengalami hal seperti itu nggak sih? Pernah ya? Nah, kalau perempuan seperti itu, uang pun seperti itu. Uang tuh kalau kamu kejar, kamu justru akan dipermainkan oleh uang. Sama seperti perempuan. Kalau kamu ngejar perempuan, kamu yang akan dikontrol perempuan. Kamu kerja keras banting tulang, itu namanya kamu ngejar uang. Dan itulah penyebab kamu, kenapa rezeki kamu, ya mohon maaf, gitu-gitu aja. Orang yang ngejar uang itu akan semakin menjauh. Kalaupun dia dapat uang, uangnya tidak sebanding dengan apa yang sudah dia lakukan sekarang. Saya tanya, bagi kamu yang sering kerja lembur hanya demi uang. Saya tanya, kamu ngerasa puas nggak sih dengan pendapatan kamu setelah kamu kerja lembur? Bagi kamu yang sekarang mungkin kerja keras banting tulang berdarah-darah, jujur dari hati yang terdalam, saya tanya kamu, puas nggak dengan pengejaran kamu saat ini? Setelah kamu lembur dan kerja keras banting tulang, puas nggak? Sebagian besar orang akan mengatakan tidak puas. Kayaknya saya merasa apa yang saya kerjakan tidak sebanding. Kalau memang itu betul, itulah kesalahan terbesar kamu. Karena kamu mengejar uang, karena kamu menyediakan diri untuk dikontrol uang. Itu kesalahan kamu. Nah, terus kalau itu kesalahannya, terus cara ngobatinnya bagaimana? Cara ngobatinnya adalah begini. Kalau saya di posisi kamu, saya selalu pertama kali akan mengatakan kepada diri saya sendiri perkataan begini. Saya lebih berharga daripada uang. Karena saya lebih berharga daripada uang, saya tidak mau dalam tanda kutip menyembah uang. Apalagi sampai mengejar-ngejar uang. Yang saya lakukan adalah, dengarkan baik-baik, yang saya lakukan adalah memancing uang, memancing rezeki. Itu yang saya lakukan. Kalau memancing, berarti kita seperti ikan dong. Benar. Sekarang kamu pikirkan, kalau kita memancing ikan, ketika kamu memancing, kamu akan memilih umpan yang terbaik. Kamu akan memilih alat pancing yang cocok. Dan kamu tinggal duduk menanti ikan mana yang mau mencapai umpan kamu. Kamu tinggal tarik kan? Nah, rezeki pun seperti itu. Cara mencari rezeki yang paling bagus adalah dengan cara dipancing. Hai, cara mencari jodoh atau perempuan yang paling bagus juga dengan cara dipancing. Gimana cara memancingnya? Kalau rezeki, dengarkan baik-baik. Rezeki itu terpancing menggunakan 3 hal. Yang pertama, menggunakan sedekah dengan barang yang kamu cintai. Yang kedua, rezeki itu akan terpancing menggunakan syukur yang dalam. Dan yang ketiga, rezeki itu pun akan selalu mendatangi yang berkualitas. Cuma 3, sedekah, syukur, dan diri yang berkualitas. Kalau perempuan gimana? Perempuan juga sama. Perempuan yang pas buat kamu akan terpancing menggunakan sedekah yang ikhlas, syukur, yang di dalam kualitas diri yang memang ada dalam diri kamu. Kalau masalah sedekah, Mbak, saya udah belajar dari kemarin, alhamdulillah. Kalau syukur, saya juga udah belajar dari kemarin. Nah, tapi nomor 3 ini, gimana nih maksudnya? Kualitas yang ada di dalam diri itu gimana? Gini teman-teman, kamu, saya, dan semua orang yang ada di sekitar kamu itu diciptakan Tuhan, pasti ada kelebihan. Itu pasti nggak mungkin. Orang terlahir di dunia tanpa kelebihan, itu tidak mungkin.
Nah, yang jadi masalah, tidak semua orang sadar akan kelebihannya masing-masing. Ada orang yang mungkin sama seperti kamu, harus diingetin dulu kelebihannya apa baru dia sadar. Saya memberi nama kelebihan itu dengan sebutan keunikan diri. Setiap orang itu terlahir unik, teman-teman. Yang perlu kamu lakukan adalah tetaplah menjadi diri kamu sendiri yang unik. Sekali lagi, kamu hanya perlu melakukan, tetaplah menjadi diri kamu sendiri yang unik. Nah, pertanyaannya gini, kalau saya kasih tahu cara menjadi unik, caranya gimana? Saya akan memberikan poin-poin sederhana. Tolong kamu catat kalau perlu, atau mungkin kamu dengarkan video ini berulang-ulang. Hal-hal sederhana yang bisa membuat kamu dalam sekejap menyadari keunikan diri kamu. Oke, dengarkan baik-baik. Pertama, saya akan mengatakan dulu, apa sih penyebabnya kamu jadi susah menemukan keunikan diri? Penyebab kamu susah menemukan keunikan diri kamu sendiri adalah kamu menjadi tidak tahu keunikan diri kamu apa. Karena kamu gampang terpengaruh dengan orang lain. Itu penyebabnya kamu melihat teman kamu lebih ganteng daripada kamu. Kamu ngerasa jelek, padahal kamu ganteng. Hanya versi gantengnya berbeda. Ganteng kamu mungkin kita manis, nggak kayak teman kamu. Ganteng mungkin dan putih bersinar gitu. Tapi kalau hitam, hitam manis. Dia putih-putih bersinar, sama-sama ganteng. Oke. Atau bisa juga ada hubungannya dengan pekerjaan. Mungkin kamu minder ngelihat teman pekerja kantoran sukses. Padahal jiwa kamu jiwa pengusaha. Kalau kamu minder ngelihat teman kamu sukses, jadi karyawan, kamu akan berusaha untuk jadi karyawan. Padahal jiwa kamu jiwa pengusaha. Itu yang menyebabkan kamu kehilangan diri. Kehilangan diri sendiri. Ya, karena kamu terpengaruh dengan mudahnya dengan orang lain. Betul nggak? Nah, sekarang yang saya minta tolong kamu untuk lakukan adalah pejamkan mata kamu. Pertama, kamu sekarang pejamkan mata kamu. Oke, sambil kamu pejamkan mata kamu pikirkan hal apa yang baru saja terjadi dalam hidup kamu yang membuat kamu bahagia. Ketika melakukan itu, coba ada nggak hal apa sih yang baru saja terjadi dalam hidup kamu yang kamu kalau ngelakuin itu happy? Ya, contohnya mungkin kamu baru main game, happy. Mungkin kamu baru main bola, happy. Mungkin kamu baru nyanyi, happy kan? Ada nggak hal-hal yang ketika kamu melakukan itu baru-baru ini, kamu itu happy? Coba pikirin sambil merem. Ada nggak? Dari cara membuat kamu bahagia tersebut, kamu tanya saya, bahagianya kenapa ya? Apa karena saya mungkin main game? Apa karena saya nyanyi? Apa karena saya mungkin masak? Apa yang menjadi hal penyebab kamu happy tadi? Bisa jadi itu bagian dari keunikan karakter kamu. Misalnya gini, saya kalau misalnya ya, megang benang saya happy, nggak tahu kenapa ya. Nah, bisa jadi keunikan diri kamu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan benang atau jahit-menjahit. Itu baru soal kesukaan. Begitu juga dengan pakaian. Kayaknya saya nyaman deh kalau misalnya ke mall, saya cuma pakai baju kaos doang. Sama sepatu sendal. Kayaknya saya kalau ngikutin teman saya dengan gayanya yang sosialita, saya nggak nyaman deh. Nah, kalau kamu seperti itu, jadilah seperti itu. Jangan meniru orang lain. Itu kuncinya. Sekali lagi, jangan meniru orang lain sedikit pun. Jadilah diri kamu sepenuhnya. Kamu perlu ingat teman-teman. Tolong ingat baik-baik. Uang tidak membutuhkan orang pintar. Uang membutuhkan orang yang pintar memancing mereka. Sekali lagi, saya ucapkan. Uang tidak membutuhkan orang pintar. Tapi uang membutuhkan orang yang paham betul bagaimana cara memancing mereka dengan keunikan diri. Mereka perempuan pun juga begitu. Perempuan tidak butuh cowok ganteng. Perempuan tidak butuh cowok tajir. Yang dibutuhkan perempuan yang baik-baik. Yang dibutuhkan perempuan yang baik-baik adalah kamu yang percaya diri dengan keunikan diri kamu sendiri. Jadi sekarang, saya nggak mau lagi kalau misalnya teman-teman bingung mencari duit.
caranya bagaimana mencari duit yang paling efektif? Yang paling efektif adalah pancing dengan 3 hal tadi. Sekali lagi, saya ingetin, pancinglah menggunakan sedekah. Pancinglah menggunakan syukur yang dalam. Dan pancinglah untuk selalu percaya diri dengan keunikan yang sudah Tuhan kasih. Terus gitu doang bisa dapat duit, Mbak? Bisa, asal kamu melakukan satu hal lagi. Nah, satu hal ini yang penting sebelum kita berakhir. Ya, satu hal ini yang disebut dengan pemahaman akan kuasa Tuhan. Teman-teman, saya kasih tahu. Mau kamu agamanya apapun, mau kamu percaya Tuhan atau enggak, di dalam semesta alam ini berlaku sebuah hukum-hukum yang disebut dengan hukum kebijaksanaan Tuhan. Artinya, semua hal dalam hidup ini, mau kamu sadari atau enggak, semua sudah ada yang mengatur dalam semesta alam ini. Ada yang mengatur rezekinya ke orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan jumlahnya pun pasti tepat. Nggak percaya? Nah, coba kamu pikirkan baik-baik. Bagi kamu yang sekarang pernah bersedekah makanan ke orang-orang yang susah di jalan, kamu pikirin deh, kapan terakhir kali kamu bersedekah makanan ke orang susah? Saya pikir apakah orang yang kamu sedekahi makanan di pinggir jalan waktu itu menyadari bahwa pada waktu itu dia akan mendapatkan makanan dari kamu? Dia bakal bilang nggak kalau pada waktu itu dia akan mendapatkan makanan dari kamu? Kalau dijawab dengan jujur, dia pasti tidak akan mengira. Tetapi dia dapat makanan dari kamu karena itu sudah ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Yaitu hukum kebijaksanaan Tuhan. Intinya, saya ingin memberitahu begini. Kamu boleh berikhtiar. Kamu boleh berusaha. Tapi jangan berharap apa-apa. Sekali lagi, kamu harus berikhtiar, kamu harus berusaha. Cuman, usahanya sedikit gak perlu banting tulang. Sambil kamu mancing rezeki, dan kunci emasnya adalah dilepaskan. Benar, dilepaskan. Kamu boleh berusaha sambil mancing rezeki. Tapi kamu jangan terlalu banyak berharap. Karena yang membuat orang kecewa dan frustasi itu sebenarnya bukan rezekinya. Bukan usahanya. Tetapi yang membuat orang frustasi itu adalah harapannya terlalu tinggi sebelum dia beraksi. Itu dia yang banyak orang jadi sakit. Banyak orang jadi stres, bahkan banyak orang menjadi gila hanya karena dia berharap terlalu banyak kepada hal yang disebut dengan uang. Nah, jadi caranya gimana? Kamu lakukan trik saya mencoba pancing rezeki tadi. Kamu pancing rezeki sambil kamu ikhtiar sedikit saja. Cukup, tapi tidak perlu berharap apa-apa. Kamu ikhlaskan hasilnya kepada Tuhan sepenuhnya. Kamu gak usah ngarepin apa-apa. Kamu hanya fokus untuk memancing rezeki sambil sedikit berikhtiar. Nah, ajaibnya, di sini teman-teman, ketika kamu memancing rezeki menggunakan sedekah, syukur, dan keunikan diri, kemudian kamu ikhtiar sedikit saja. Lalu setelah itu kamu ikhlas kepada Tuhan. Hasilnya apapun di situ ada keajaiban. Percaya atau enggak, itu fakta. Ingat, yang membuat kamu frustasi bukan pekerjaan kamu, tapi harapan kamu yang terlalu tinggi. Dan juga yang membuat kamu frustasi adalah kamu yang salah dalam mencari rezeki. Dan kamu juga harus ingat, rezeki itu dipancing, bukan dikejar. Pancing rezeki dan ikhtiarlah sedikit sambil kamu tidak perlu berharap apa-apa. Nikmati saja prosesnya. Maka keajaiban akan segera terjadi. Kalau ini bisa terjadi dalam hidup saya yakin ini juga pasti bisa terjadi pada hidup kamu. Praktekkan apa yang saya katakan ini dan lihat hasilnya. Semua pasti akan berbeda dibandingkan sebelumnya. Keep sharing and keep loving. Bye.